Ya, nih teman-teman, kalian pernah nggak sih nemuin orang yang kadang udah tahu salah, ngerasa dirinya itu nggak salah, terus ada orang yang ngingetin, tapi kayak seakan-akan yang ngingetin itu dianggap angin berlalu. Padahal orang yang ngingetin itu benar-benar sama sekali nggak ada tujuan untuk kepentingan pribadi. Secara cuman buat ya perhatian, cuma ikhlas aja gitu, ngingetin. Tapi perhatian tersebut nggak dianggap gitu. Yaudah dianggap aja kayak angin berlalu. Terus orangnya tuh temperamen, songong, sok berani ke semua orang gitu. Menganggapnya ketika ada orang lain yang kritis, ketika ada orang lain yang perhatian, ya dianggapnya tuh kayak, oh dia mah sirik, jadinya nggak suka. Padahal orang itu cuman butuh dia itu berubah menjadi orang yang lebih baik lagi. Makanya dia tuh peduli dan perhatian tulus, nggak ada tujuan lain. Tapi ditanggepin kayak negatif aja gitu. Itu sih yang bakalan gue bahas di konten ini. Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Barep Muji Pangestu di channel Bah Entertainment. Ini adalah video kedua gue dalam rangka kekonsistenan gua untuk upload setiap hari video durasi panjang. Karena video durasi pendek di video short saya, alhamdulillah udah konsisten satu hari 3 video pendek. Sekarang tinggal komitmen juga untuk di video panjang. Jadi di video kali ini gua akan bahas tentang nggak sadar diri, pemikirannya tuh selalu negatif, temperamen, sok berani, nggak ada takut-takutnya. Ini yang bakal gue bahas. Ya emang kadang ada aja ya orang-orang kayak gitu, udah tahu salah nggak ngaku salah. Sekali diingetin, dikiranya orangnya tuh nggak suka sama kita. Udah tahu salah, tetap aja masih mencari alasan titik kebenaran. Udah tahu keliru, tetap aja nggak sadar diri. Kadang kalau lagi emosi sok-sokan berani. Hidup itu bukan tentang mewujudkan apa yang kita inginkan. Dunia itu nggak sesimpel apa yang kamu inginkan, nggak semudah apa yang kamu harapkan. Apalagi sampai kalian tuh songong, nggak dengerin perhatian orang lain, nggak dengerin nasihat positif orang terdekat lu. Malah justru kadang lu songong, temperamen ke orang-orang yang sejatinya orang itu bener-bener tulus peduli ke lu. Sesat aja gitu pandangan hidup lu gitu. Udah sesat, nggak sadar diri, nyolot pula. Kadang gue miris aja sama orang-orang kayak gitu. Mungkin merasa dirinya itu insecure ya. Insecure, terus ketika ada orang yang ngasih perhatian, ketika ada orang yang kritik itu dia merasa semakin tertindas mungkin. Ketika merasa semakin tertindas, emosi menumpuk, ya udah. Songongnya itu terlihat, sok-sokan. Mungkin kayak gitu kali ya. Jadi kayak gini ya teman-teman. Kita hidup itu nggak bisa terlalu egois. Dan kita nggak bisa selalu memperjuangkan keinginan pribadi. Ya paling kayak gini, hidup tuh ketika kita punya 5 keinginan, ya udah paling ya 3, paling banyak tuh 3 yang bisa
kita capai, kita raih gitu. Selebihnya ya buat orang lain, orang terdekat kita, buat orang-orang yang lagi membutuhkan. Rumus matematika dalam kehidupan ya kayak gitu. Gak semuanya tentang apa yang kita inginkan itu harus terwujud. Lebih ke keidealan dalam hidup sih. Terus lebih ke komprehensif dalam pemikiran. Ya, pemikiran secara luas. Penalarannya tuh rasional. Harus seperti itu. Makanya perlu lu nongkrongnya sama orang-orang yang banyak dagingnya secara obrolan. Jangan cuma nongkrong hahaha doang, sibuk mikirin gadget sendiri yang gak ada guna. Ya, jadi nanti lu bisa belajar, bisa ngedapetin ilmu yang lu butuhkan dalam kehidupan lu. Gak cuman mentingin keegoisan lu, gak cuman mentingin gimana caranya diri lu menutupi kesalahan lu. Tapi ketika dinilai negatif sama orang lain, ketika ada penilaian negatif, lu gak terima. Banyak sikap negatif tapi kepingin mendapatkan validasi yang positif dan sanjungan. Gak masuk, goblok. Orang kayak gitu tuh gak masuk, serius. Terus ketika ngerasa kesepian, gak ada yang peduli, update status. Enggak. Iya, kalau lagi kosong mah enggak ada yang peduli. Kalau lagi enak mah gampang punya temen. Nah, gitu sih. Kadang ketika merasa sepi, langsung munculin argumen menyalahkan orang lain tanpa menyadari ada kesalahan dirinya sendiri sebelum kejadian merasa sepi. Makanya ketika ada orang yang perhatian, ketika ada orang yang ngingetin, ya udah, lu dengerin. Kecuali orang yang perhatian sama lu, orang yang ngingetin sama lu minta duit, minta bayaran. Tapi kalau orang itu tulus buat ngingetin lu biar lu nggak tersesat, ya udah sih, lu renungin gitu. Bukan tujuannya untuk nyetir hidup lu tuh, enggak. Perhatian itu tuh emang perhatian yang dibutuhkan sama lu. Kuncinya ya, lu perlu sadar diri gitu. Lu perlu mengakui bahwa lu tuh salah, lu tuh butuh perubahan. Kalau lu kepingin kehidupan lu itu berubah menjadi kehidupan yang lebih baik. Itu konsepnya. Hidup gak sesimpel sesuai dengan apa yang lu inginkan. Orang yang udah berumah tangga pun kadang melupakan keinginan pribadi, lebih mementingkan keinginan anak dan istri. Itu yang namanya rumah tangga, bro. Kalau cowok, kebahagiaannya mah belakangan. Melihat istri, anak, orang tua, mertua bahagia itu udah pencapaian yang sangat luar biasa. Itu sikap sesungguhnya seorang lelaki itu seperti itu. Lelaki itu sering dimanfaatin, sering disepelein, sering dibikin susah, sering dicemooh, segala bentuk penderitaan, segala bentuk penderitaan. Cowok pasti semuanya ngalamin. Disepelein, disalahin, diribetin. Gitu. Rumah tangga ya, kalau cerita rumah tangga, yang namanya lelaki itu menomorduakan, bahkan kadang melupakan kebahagiaan pribadi demi memperjuangkan kebahagiaan anak dan istri. Itu yang namanya rumah tangga. Kalau kalian belum tahu, belum memahami konsep itu, susah, bro. Yang ada ya cekcok, rentan perceraian.
Beda zaman sekarang mah. Mungkin kalau lu jadi raja ya, mungkin kalau lu jadi raja, istri lu sebagai permaisuri, mungkin ya lu bisa memperlakukan metode cowok itu harus dihargai, suami itu harus dihormati. Ya karena lu udah memuliakan secara segalanya ke istri lu. Tapi kalau lu belum menjadi raja, bahkan masih dalam kondisi merintis, kearogansian diri lu masih tinggi, ya ngalamat bos, gak akan abadi. Coba dah, kokoh-kokoh itu tuh yang crazy rich, mereka semua itu takut istri, sangat menghargai istri. Orang-orang kaya itu sangat menghargai istri, bukan cuman mau dihargai, padahal mereka apa, duitnya udah banyak, asetnya udah ratusan miliar, tapi tetap mereka takut anak dan istri, kepingin membahagiakan anak dan istri, melupakan membahagiakan dirinya sendiri, lupa untuk membahagiakan dirinya sendiri. Itu crazy rich yang ada sekarang. Makanya kalau lu masih merintis, tapi lu sok-sokan kepingin diperlakukan seperti raja oleh istri lu, gak masuk bos, rumusnya gak masuk. Lu terlalu songong sebagai suami. Serius. Pernikahan itu bukan tentang kebahagiaan suami, melainkan memperjuangkan, menomorsatukan kebahagiaan anak dan istri. Itu konsep pernikahan yang harus dipahami dari seorang suami. Pernikahan itu bukan cuma tentang dilayanin, diladenin. Nggak kayak gitu. Nah, nanti ketika lu udah totalitas mementingkan kebahagiaan istri, tapi ujung-ujungnya lu disakitin, it's okay, nggak apa-apa. Itu kan bagian dari riset. Tinggal gimana cara lu mendidik dan kesabaran lu. Ketika lu udah sabar, udah dididik secara maksimal, tetap aja istri nyolot, ya udah tinggalin. Gitu kan konsepnya. Nah, cowok itu hidupnya penuh dengan riset, penuh dengan petualangan. Gak ada ruginya. Belum bertindak udah takut rugi. Belum berjuang takut disepelein. Apa-apaan konsep yang kayak gitu? Iya gak? Pentinglah kita sadar diri, agar kita tahu titik kekurangan diri kita, dan agar kita bisa menjadi orang yang lebih baik dari yang sebelumnya. Itu yang namanya kehidupan. Jadi ayolah kita renungin, sadari di mana titik keegoisan kita. Disitulah kita kurangin, kita belajar untuk bisa adaptasi, melengkapi kekurangan, menambahkan kelebihan. Itu yang namanya hidup berdampingan dengan kesejahteraan. Terima kasih. Pantengin terus channel Bach Entertainment dengan saya Bar Muji Pangestu. Jangan lupa like, comment, and subscribe.